Makanya Bung Adian ya, saya mau respon dari dua hal. Pertama begini, kalau cara berpikir kita begitu Mbak Irma, kapan kita mau maju itu? Kalau semua tindakan kita mau, itu pentingnya yang saya sebut tadi sebagai moral. Jokowi itu masa lalu. Apa? Tapi ijazah saya masih dibicarakan sampai sekarang, sampai UGM pun. Ya dibicarakan dalam konteks sejarah aja. Sudah, itu sudah selesai. Apa? Kita bicara sekarang dan yang akan datang. Oke. Itu loh. Yang kemarin sudahlah. Kamu mengatakan nggak penting gitu? Nggak penting lagi. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah, sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ya, ketika saya serahkan dokumen SMA, maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1, maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita katakan ini kalau pertanyaannya, kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetarannya sama dengan sarjana di Indonesia S1, apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasrian. Di sana lah Artinya gugur yang SMA tadi. Iya, itu di sana, di sini sama masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah, ketika ada proses, ada kesalahan administrasi seperti ini, itu yang dikejar oleh sekarang oleh orang-orang sekarang. Nah, pertanyaan saya, itu yang dikejar hari ini. Iya, yang dikejar ini kan kita. Pertama adalah seharusnya KPU harus dipersoalkan pertama kali dong. Nah, itu dia. Makanya hari ini KPU melakukan pertahanan diri, ada menutup diri dan kemudian membuka diri lagi. Nah, kemudian setelah itu adalah karena ini terkait dengan rangkaian fufu fapa sebelumnya, kejujuran, dan kemudian masalah moral, masalah etika dan segala macam. Yang itu adalah, lu benar nggak nih akun ini megang lo atau yang mendalikan fufu fapa nih? Dia kan mengatakan tidak. Hari ini pun seperti itu seharusnya sebagai seorang wapres kan, harusnya menyampaikan bahwa saya itu hari ini sebenarnya tidak, apakah benar saya SMA atau saya sudah kuliah S1 berapa itu seharusnya sebagai sekarang ini tampilkan. Nah, hari ini adalah sebenarnya ya kembali ke pertanyaannya Bung Li. Kalau memang S1 itu kita akui adalah hal yang setara dengan sarjana di Indonesia, artinya kita tidak ngapain perlu lagi mempersoalkan yang SMA tadi gitu. Nah, itu kan kalau orang yang umum menjawabnya. Di dalam sistem KPU atau sistem informasi ini, dia tidak bisa seperti itu. Pertanyaan panas ini dijawabnya dengan PKPU. Contohnya begini, ketika misalnya contohnya hari ini gelar tersebut kosong, itulah gunanya verifikasi. KPU nanti harus berkomunikasi dengan contohnya Kementerian Pendidikan. Oke, karena tidak ada verifikasi faktual itu, sehingga wajar yang sejumlah kecurigaan sejumlah publik katanya ada kejanggalan itu tidak ada verifikasi faktual. Itu kata siapa? Faktanya tentu Pak Ade lihat gitu, bahwa tidak dilakukan. Iya, tidak dilakukan. Kata siapa? Itu terus ada. Ya. Gimana Pak Ade bisa kan tidak dilakukan aturan-aturannya? Sejak KPU menerbitkan keputusan 731 kita berdiskusi intensif di grup yang sama dengan KPU yang ada sekarang, dengan teman-teman saya yang 200-an orang ya se-Indonesia, KPU provinsi, karena ada yang 7 ada yang 5. Ini kan KPU pusat nih. Nah, itu Pak Ade harus periksa KPU pusat dulu, betul tidak dilakukan verifikasi faktualnya, tidak. Nggak bisa kita karena diskusi nanti diskusi di top juga. Maksud Pak Datul ada yakinnya di mana ini? Ada nggak aturan yang menurut aturan tidak perlu verifikasi faktual? Ada aturan itu? Bang Ucu nggak baca sih? Enggak ada gitu loh. Aturannya? Ada. Wajib faktual. Faktual wajib ada. Tapi kata Pak Ade ada aturan faktual. Maksudnya tadi pembicaraan di internal memberikan informasi bahwa Kembali di sini teman-teman, berdasarkan dari tampilan ataupun cuplikan video yang telah ditampilkan tadi mengenai isu-isu permasalahan yang sedang terjadi dalam negara kita. Jadi teman-teman, saya akan menambahkan sedikit dalam cuplikan video ini. Nah, video ini membahas ataupun berisi kritik tajam dan desakan dari eksponen Nurani 98 terhadap KPK terkait dugaan korupsi dan pelanggaran hukum yang melibatkan Joko Widodo dan keluarganya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana poin-poin utama dalam cuplikan video ini, yaitu desakan pemeriksaan oleh Nurani 98. Nah, di sini disampaikan tentang kritik terhadap KPK. Jadi para aktivis menilai KPK bersikap pasif dan terkesan melindungi penguasa bukan menyelamatkan uang negara. Nah, di sini laporan yang sudah masuk, pembicara menegaskan bahwa laporan mengenai dugaan KKN, jadi
pencucian uang, sehingga gratifikasi jet pribadi keluarga Jokowi sebenarnya sudah diserahkan ke KPK sejak tahun 2022 sampai 2024, namun juga belum ditindaklanjuti secara serius. Jadi tantangan pembuktian. Para aktivis menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan data-data yang diperlukan dan menantang KPK untuk berani meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Di sini kita akan melihat bagaimana tanggapan netizen dan isu-isu dari ijazah palsu ini. Cuplikan ini juga membahas berbagai komentar-komentar netizen yang menuntut penegakan hukum terkait beberapa isu kontroversial. Jadi, seperti isu ijazah palsu, banyak netizen meyakini bahwa ijazah Jokowi dan Gibran adalah palsu dan menuntut agar mereka serta pihak-pihak terkait seperti KPU dan Rektor UGM segera untuk diadili. Ketidakpercayaan pada lembaga muncul kekecewaan mendalam dari netizen terhadap integritas KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum yang dianggap terlibat dalam rekayasa politik. Harapan untuk masa depan, netizen berharap agar pemimpin negara ke depan dapat memberikan contoh kejujuran dan agar praktik kecurangan dalam pemilu. Kemudian kita akan membahas di sini beberapa peran media Tempo menurut Ray Rangkuti. Dalam cuplikan video tadi telah membahas juga tentang Ray Rangkuti ini. Menurut Ray Rangkuti dalam video tersebut, media Tempo dipandang sebagai satu-satunya media yang kuat dan konsisten dalam menjalankan jurnalisme yang mendalam. Jadi berikut adalah beberapa poin-poin pandangan beliau mengenai Tempo ini. Itu bukan sekedar berita biasa. Ray Rangkuti menekankan bahwa Tempo atau tidak hanya menyajikan berita umum, melainkan melakukan deep news atau laporan investigasi kualitas wartawan. Sajian laporan Tempo dianggap sebagai hasil kerja dari wartawan-wartawan yang terlatih dan memiliki kemampuan investigatif yang mumpuni, pendekatan mendalam. Berbeda dengan pemberitaan hanya menyampaikan peristiwa secara permukaan, Tempo dinilai mampu menelusuri suatu masalah secara mendalam yang kemudian melahirkan laporan yang jauh lebih berbobot dan informatif. Di sini kita akan meneruskan apa bedanya data dan bukti hukum. Berdasarkan dari penjelasan video ini, terdapat juga beberapa perbedaan antara data dan bukti hukum terletak pada kewenangan untuk menetapkannya. Jadi pembicara menegaskan bahwa warga negara atau pihak pelapor hanya bisa menyampaikan data, sementara pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data tersebut sah dan cukup untuk menjadi bukti dalam proses hukum adalah penyidik. Tuntutan warga terhadap Presiden Prabowo. Di sini berdasarkan komentar netizen yang dibacakan dalam video, terdapat beberapa tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penegakan hukum dan masa depan pemerintahan, yaitu perlindungan penegak hukum. Netizen menuntut agar Presiden Prabowo memerintahkan pasukan keamanan untuk memberikan perlindungan kepada ketua hakim yang menangani perkara. Kemudian mengenai evaluasi lembaga pemilu, netizen berharap agar di masa depan Pilpres atau pemilu tidak mengulangi kejadian tahun 2024 di mana sistem informasi dianggap hanya bisa diakses oleh petugas tertentu, dan menuntut agar proses pemilu dilakukan secara objektif agar hasilnya halal. Mengapa KPK dianggap pasif oleh aktivis? Jadi beberapa menurut aktivis Nurani 98, di sini KPK dianggap pasif karena dinilai tidak bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, terus melainkan justru terkesan bekerja demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan oligarki di lingkaran kekuasaan. Selain itu juga, para aktivis menilai klaim KPK yang menyebut belum adanya laporan masyarakat adalah tidak benar, karena mereka telah menyerahkan berbagai laporan terkait dugaan KKN, tindak pidana pencucian uang hingga gratifikasi keluarga Joko Widodo sejak tahun 2022 hingga 2024 yang lalu. Jadi mengapa netizen ingin ijazah Jokowi diperiksa hukum? Di sini juga kita akan melihat mengapa para netizen ataupun masyarakat Indonesia menginginkan supaya ijazah Jokowi diperiksa hukum. Berdasarkan dari tanggapan-tanggapan atau komentar dari netizen yang dibacakan, ternyata terdapat beberapa alasan mengapa mereka menuntut agar ijazah Jokowi diperiksa secara hukum, yaitu ketidakpercayaan terhadap keaslian.
Jadi banyak netizen yang meyakini bahwa ijazah Joko Widodo dan Gibran adalah palsu dan menuding bahwa ketakutan untuk menunjukkan ijazah tersebut serta secara terbuka menjadi indikasi kuat adanya manipulasi ataupun memanfaatkan. Nah, kemudian mengenai menjaga integritas lembaga pendidikan. Nah, netizen di sini berpendapat juga bahwa penggunaan ijazah palsu adalah tindakan kriminal yang merusak martabat lembaga pendidikan serta moral generasi muda. Jadi pengguna ijazah palsu dianggap sebagai penipu negara dan rakyat yang telah menikmati fasilitas negara selama lebih dari 10 tahun. Jadi sehingga mereka menuntut agar pelaku segera diadili dan fasilitas pensiunnya dicabut. Nah, kemudian mengenai ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, netizen merasa pihak KPU atau daerah hingga pusat dan rektor UGM perlu ditangkap dan diadili karena dianggap sebagai dalang atau pihak yang melindungi kebohongan terkait isu ijazah palsu tersebut. Nah, kemudian di sini kita akan melanjutkan saran-saran dari netizen soal masa depan pemilu. Jadi beberapa saran-saran dari netizen disampaikan di kolom komentar di sini, yaitu terdapat untuk evaluasi dan penyelenggaraan pemilu di masa depan agar lebih objektif, jujur, dan hasilnya dianggap sah atau halal, yaitu perombakan pimpinan lembaga, KPU dan Bawaslu diganti seluruhnya, transparansi sistem, objektivitas penyelenggaraan, dan pembentukan wadah pengawasan. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video ini. Salam NKRI, harga mati.